bapak yang kami sayangi, yang kami cintai, yang ada di musola, bisa kita merapat biar lebih nikmat di dalam pembacaan zikir bersamanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu mathalu hayyi wal mayyit. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Ala dzalika minas zakirin walhamdulillahi rabbil asbab. Allah curahkan rahmatnya. Allah akan turunkan rahmat untuk kita semua. Para tuan guru yang hadir pada malam hari ini, terkhusus orang tua kami, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Usman beserta keluarga besarnya. Kita doakan beliau biar selalu Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan segala hajat dan maksudnya, dan Allah berikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Ustaz Ghosib, dan begitu juga alhamdulillah ada Ustaz Faris dan Ustaz Nur Ali. Begitu juga tadi pagi sudah diisi oleh Kiai Haji Abdul Hamid, dan juga banyak para asatid yang insyaallah hadir. Ada Ustaz Uji, dan juga banyak para asatid yang lainnya, terkhusus juga ada Ustaz Adi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum pembacaan zikir Ratibul Haddad, biasa kita buat kajian yang kemarin adalah di zikir tsani. Az-zikr tsani, yakni di zikir yang kedua. Kemarin sudah sangat banyak fadilah-fadilahnya. Salah satunya bahwa zikir yang menyebabkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan juga dikatakan bahwa orang yang membaca zikir yang kedua ini akan merontokkan dosa-dosanya seperti pohon yang kering yang mana daunnya ketika digoyangkan dia jatuh bertebaran. Itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Satu, namun tidak mengurangi rasa sahabat dan takdim diri al-fakir kepada antum semuanya. Kita doakan guru-guru kita, para kiai, para hujjah, orang tua kita, para kesepuhan yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan dan sepenuh rohaninya, Allah kabulkan hajat dan keinginannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus dua kategori tersebut, ilmu dan zikir, di tempat ini ada dua-duanya. Zikir kita tadi sudah membicara Ratibul Haddad, ilmunya juga yang insya Allah para alim ulama, para habaib akan memberikan kepada kita. Jadi ini adalah suatu bukti bahwasanya kita duduk taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti antum yang hadir pada malam hari ini itu pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini kelak dahara kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Kalau bikin kue itu tepungnya apa garamnya? Kalau garamnya pengen nikah lagi biasanya. Tapi yang intinya adalah kita banyakin tepungnya daripada yang namanya garamnya, banyakin adabnya daripada ilmunya. Syukur-syukur ilmunya banyak, adab juga lebih banyak, tapi jarang. Ya, jarang. Banyak orang yang berilmu tapi adabnya nggak ada. Ya, oleh karena itu apa? Kita ambil daripada pelajaran Nabi ini adalah akhlakul karimah, akhlak yang begitu dahsyat. Akhlak buat diri kita sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada guru-guru kita, akhlak kepada orang yang sebaya.
Itu kita nggak usah lihat berapa banyak orang-orang yang dilihat, karena apa? Karena akhlak dan budi pekertinya, bukan karena ilmunya. Karena seseorang itu dilihat berteman dengan siapa dia. Dan itu juga kalau kita pengen maju, makanya kita gaul bersama orang yang maju. Kalau kita pengen jadi orang alim, gaulnya dengan orang alim. Kalau kita yang namanya pengen jadi orang kaya, maka gaulnya berserta orang kaya. Itu namanya manajemen, ya. Jadi jangan salah gaul. Buat diri kita, buat diri saya, buat diri yang hadir pada malam hari, yang 5 kata saja. Yang pertama adalah harus sabar. Sabar di dalam kehidupan kita. Sabar ketika kita yang namanya bermaksiat. Sabar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ditimpa musibah. Kemudian yang kedua adalah yang namanya kita itu harus kuat. Kuat dalam menghadapi hidup kita di dunia. Semangat untuk mengumpulkan amaliah buat di akhirat. Dan yang keempat adalah masih semangat gak? Adik-adiknya masih semangat, suaranya mana? Mohon rida umi abi alamoe dengan mengharapkan jadi anak lagi. Mohon rida umi abi mohon rida umi abi alamoe. Masih semangat ya? Salli wa sallim daiman ala hada. Salli wa sallim daiman ala zikir kita semua majelis tertibul ada, majelis kita semua majelis tertibul ada, mantap hadir salli wa sallim daiman ala yang kita cinta, majelis roti berada, majelis roti pun ada, mantap hadir majelis roti pun mantap hadir salli wa sallim
Usman, kata Pak Usman, Habib juga gitu. Sama, kalau Pak Usman mah kiblatnya begitu ke Habib dulu. Nah, kalau Uje mah, Masya Allah, beliau mah setia, beliau saking setianya sampai anak dijagain. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Masalah. Ya, sebelum Ustaz Semar kita minta waktunya, tinggal dibagi waktunya saja kepada nanti habis Kiai Haji Hanafi, insyaallah akan dilanjut oleh Kiai Haji Asep Zarkasi atau biasa kita kenal Ustaz Mesem, Semar Mesem. Dan insyaallah nanti kita akan ada live sambutan mungkin atau nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita juga Ustaz Anggi Asifa, dan kami minta ridhonya nanti kepada Ustaz Adik Budiman untuk membacakan talqin zikir doanya beserta Ustaz Zain dan Ustaz Faris untuk bisa dibagi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nabiyyin sayyidil mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Guru-guru kita wabil khusus Habib, para Habib yang lainnya yang saya tidak tata namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Tidak ada yang harus kita cari kecintaan kecuali cintaannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas kita jangan ketipu. Orang hanya bicara kita mencari kecintaan Allah, salah. Yang kita cari bukan kecintaan Allah, tapi kecintaan Rasul. Rasul cinta, Allah pasti cinta. Kalau kita hanya mencari kecintaan Allah, Rasul tidak cinta, tidak akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga Allah cintakan buat Rasulullah dan buat hamba-hambanya, umatnya yang cinta kepada Rasulullah. Qul ummati yadkhuluna jannah illa ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusi zakiyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, sadaqallahul azim. Hadanal mahbub Habib Ainul Yaqin bin Abdurrahman Al-Gadri, insyaallah mudah-mudahan terlimpah doa kepada Allah atas beliau. Mudah-mudahan senantiasa berkah, sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Ta'ala, berkah manfaat ilmunya, apa yang beliau sampaikan kepada kita daripada rangkaian-rangkaian nasihatnya menjadi ilmu yang bermanfaat, mengantarkan kita kepada ibadah yang lebih berkualitas. Amin ya Rabbal Alamin. Guru-guru kita mohon maaf, mohon ridhonya. Saya kita sebutkan satu persatu, ini banyak banget ini soalnya ini ya. Insyaallah mudah-mudahan seluruh guru-guru kita menjadi kebanggaan kita dunia, kebanggaan kita akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan ibu sekalian, bapak-bapak yang udah pada doyong ya, yang udah lagi pada mulai nyariin tiang tenda buat nyender ya. Biarin kalau ada yang udah blonjor, bagenin blonjor, jangan kaki lagi tarik. Itu nanti kaki jadi saksi di hadapan malaikat. Kaki jadi saksi di hadapan malaikat. Malaikat, saya pengen jadi saksi. Buat siapa? Buat kaum mumun.
Ya. Jadi saksi nanti. Begitu saya udah ngerasain asam urat saya udah kambuh, kaki udah pada kesemutan, kagak enak banget, rasa pengen pulang, tapi saya bertahan. Walaupun saya harus belonjor, saya tetap ikuti pengajian. Oke, kata malaikat. Gua mau tanya Mumun mana lu, ngapa dulu amat kaki lu? Jadi insya Allah Pak Mumun biarin belonjor Mumun. Ya. Bapak-bapak rumahnya udah lagi pada doyong, nggak apa-apa, insya Allah doyongnya bapak, nyendernya nanti setiap tiang bapak senderin jadi saksi di sana. Ada 2 rumah sakit jiwa, isinya adalah orang dengan gangguan jiwa. Rumah sakit ini mau dipindah pasiennya ke rumah sakit yang satunya lagi. Orang gila dari rumah sakit A mau dipindahkan ke rumah sakit B. 20 orang gila dimasukin ke dalam mobil, dibawa sama supir. Berarti di dalam mobil yang sehat cuman supirnya doang, yang 20 gila semuanya di dalam mobil. Saya maafkan. Ya iya, mau yang demennya yang panjang apa pendek? Yang panjang. Bini siapa itu, gua ketarain bini siapa? Oh, bini Pak RT. Pak RT. Betot lagi biar ada panjang. Ini sebetulnya udah jam 11 lewat Ibu. Ya, tapi masih kuat ya, masih bertahan ya. Maksudnya Ibu ngaji dari jam berapa tadi? Jam 8, udah jam 11, udah 3 jam, udah lama banget, masih kuat. Kuat banget ya, lama Ibu mah ya. Bang sopirnya doang. Saya pakai bahasa Tibang begitu ngerti di sini ya. Ngerti ya, namanya kita ceramah juga pun suji ya. Iya ini pun-punan kali gitu kita ngaji pun-punan kagak segala digombrangin dulu bagian. Ini juga mana background saya pada beset tuh, orang mah rapiin dulu kek. Alhamdulillah nih di tengah jalan musibah, kecelakaan terjadi, duar, ban pecah, supir berhenti, turun, lihat ban, waduh ban pecah. Ambil dongkrak, ambil kunci roda, turun sopir, kemudian satu ban itu bautnya 4 biji, dicopotin 4-4-nya. Copotin 4 baut, dilepas bannya, ambil ban serep, dipasang. Begitu mau dipasang, bautnya hilang ternyata. Waduh, baut hilang kemana ini baut perginya? Apa ketendang orang, apa masuk ke got, apa kemana? Melongo betul supir dah tuh. Jalan kagak apa kagak, dia lagi mikirin kepasang semua ban, cuman bautnya masing-masing 3, pada kurang. Atuh, lu jalan bae, masa ilokan kagak kuat. Ntar kalau dapat bengkel, lu beli baut. Daripada begini kita kagak jelas. Kata supir, iya juga ya. Iya juga, lu bisa ngasih saran kayak begitu, tapi lu ketinggalnya di rumah sakit jiwa. Bang, kita ini cuman gila, bukannya goblok kayak lu. Penting nuntut ilmu. Lah ilmu cahaya, al ilmu nurun, ilmu cahaya. Sekarang banyak lampu enak, zaman dulu apa lampu sebanyak yang sekarang? Kadang-kadang zaman dulu lampu belum ada. Orang maaf, 1000 maaf. Kadang-kadang ada yang BAB di kebun, ada yang kagak tahan sampai keluar di jalanan. Ngapa ada yang keluar di jalanan? Orang pulang nonton layar tancap, nginjek, trot, be. Begitu dirasa-rasa, bujuk, gue nginjek apaan ini? Mas Elo kan gue nginjek tai. Ya bagian yang kali sore nih bahasanya sama saya dah ya. Ilo kan apa gue nginjek tai? Mas Elo kan ada tai tengah jalan. Gue mah kagak ngerti kalau ada tai tengah jalan, gak mungkin. Walaupun kayak dia juga ini, gak mungkin. Karena emang masih ada rasa penasaran. Sementara penerangan kagak ada, lampu kagak ada, lampu cempor kagak ada, lampu cempor, you know? Lampu masih ada kali suren kali begitu ya. Nah kemudian emang lampu penerangan kagak ada, nginjek empuk-empuk. Masa ilo kan apa tai? Karena emang kagak percaya, kagak yakin dalam hati, akhirnya dia jongkok. Dicemek-cemek sama dia tuh. Begitu dicemek-cemek, be, adonannya sih dia pisan ini. Adonannya dia pisan. Masa iya? Memang udahnya mardud, la tuqbal, udahnya ditolak, kagak diterima. Udahnya sholat gak pakai ilmu, sholatnya gak diterima sama Allah. Puasa gak tahu ilmu puasa, ditolak sama Allah. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, gak tahu akan ilmunya, ditolak sama Allah. Kan gak enak banget begitu. Tapi awas, beramal dengan ilmu tapi salah tempat juga jadi gak bener.
Nanti malaikat marah loh, gitu aja udah. Berusaha masuk dalam dunia mereka. Anak kita setengah 6 masih nonton TV. Sayang, berhenti dulu ya nonton TV-nya. Kamu sholat dulu, habis itu ngaji, setelah itu kamu boleh nonton TV lagi. Jangan anak kita tarik paksa masuk ke dalam dunia kita. Bilangin bocah pakai gaya kita. Setengah 6, saya nonton TV baik. Mau kiplak lu. Pakai boleh itu. Setan banget lu. Nggak kena bocah begitu. Makanya salah satu keberhasilan untuk ilmu adalah wa'irsyad di ustadzin. Kalau kita baca kita tahu ta'ala Sujanuzi. Salah satunya terjun ke masyarakat, ngajar aki-aki, jangan ajarin sorok. Ngajar depan nenek, jangan ajarin nahu. Susah nenek, akhirnya hafalin al-kalamu, walakil murokabul mufidu biwati, isim fi'il huruf hafalin. Nggak bisa. Kudu mesti lihat bebeneng jatuh. Oh bisa, bukan jatuh. Bukan ini tinggi. Ya. Gue ngeri Lihat situasi dan kondisi. Saya ngajar depan anak-anak, pakai gaya anak-anak. Sayang, coba perhatikan ke depan sayang. Iya, semuanya perhatikan. Anak soleh. Iya, kan mereka pada begitu tuh. Coba siapa yang hafal dengan nama-nama 10 malaikat sayang? Sama tugasnya masing-masing. Ada yang ngacung di belakang. Iya, kamu yang pecinya warna hijau itu siapa sayang nama kamu? Oh iya, coba sayang sebutin satu-satu. Enak, ngaji di depan bocah. Ngaji di depan bapak biasanya lebih kalem. Baik bapak, kita akan lanjutkan pengajian kita pada bahasan yang kemarin masih ngebahas tentang rukun sholat ya Pak. Buka halaman 17 Pak. Ya. Kita ngelanjutin kemarin, kita ngebahas masalah ruku. Kita lanjutin Pak kepada rukun yang berikutnya. Bangkit dari ruku menuju keadaan sebelumnya itu. Tidak. Silakan Bapak. Begitu ngaji depan Bapak, khusyuk mereka tanpa bicara. Kadang sampai udahan pengajian ustaz sampai akan pulang, dia malah sekadang ngomong baik, diem baik. Sekalinya dangak, kain lepek sama ilang. Kalau ngaji depan ibu-ibu biasanya lebih interaktif, komunikatif. Sebab kenapa? Ibu-ibu mah kalau dia kagak diajakin ngobrol, dia yang pada ngobrol sendiri. Ibu-ibu di sana sini mah agak ya. Ini mah agak. Ibu, Bu. Tuh ibu-ibu mah kudu digituin, Bu. Laki kita nih, Bu. Maaf pertanyaannya, apa saya punya laki? Kagak, saya punya bini. Cuman bahasa saya laki kita nih, Bu. Di rumah nih, Bu. Kagak mau sembahyang. Bahasanya laki kita. Kenapa? Saya berusaha masuk dalam dunia ibu-ibu. Jadi nggak mungkin saya ngajar ngaji di depan bapak-bapak pakai gaya depan anak-anak. Coba bapak-bapak sayang, semuanya perhatikan ke depan sayang. Iya, siapa yang hafal dengan rukun sholat yang jumlahnya 13 atau boleh 14 atau 17 ya? Coba siapa? Ada yang ngatur? Iya, siapa bapak nama kamu yang dipakai gitu yang pecinya matang di puun siapa? Oh pecinya matang di puun ya Pak ya. Kalau malam hitam, kalau siang merah. Saudara hadirin yang sangat saya hormati. Nah, maka dari itu, maaf, nih malam kita sedikit nih bahas. Yatimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah merupakan mukjizat. Kenapa? Zahirnya, logikanya, umumnya, ketika anak lahir yatim pendidikannya kurang. Tapi apa yang diperoleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau lahir, kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi lahir kemudian Allah yang jaga. Maka dari itu tidak ada yang punya pendidikan sebaik Nabi Muhammad SAW. Rasul katakan dalam sabdanya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Tuhanku telah mendidikku, maka aku menjadi manusia yang paling terbaik untuk urusan pendidikannya. Tuh baginda Nabi SAW. Sorry agak ngangkat suara rada galak, bukan apa-apa. Di dalam kacang, di sini mau ngogi. Madang belum jelas, berengkosan belum ketahuan. Maaf, bukan lagi pengen ngarepin, kagak. Saya cuma cerita. Biasanya di mana-mana kalau habis bicara begini pulang ada yang ngeberengkosin. Di mana-mana. Biasanya. Kalau di sini kagak biasa, biasain. Jangan lagi. Bapak yang sangat saya muliakan, kalau bicara tentang baginda Nabi SAW, maaf, nggak bakalan habisnya. Minimal hadir kita di sini, diperdengarkan riwayat surah Nabawiyah, dipaparkan dari guru-guru kita, riwayat singkat baginda Nabi SAW, mau fisiknya, mau akhlaknya, mau rupanya, mau dari kelahiran sampai dengan wafatnya beliau, semua adalah dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kita kepada Nabi SAW. Yakinkan bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya makhluk. Dijejerin nama Nabi yang 124.000,
Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Dijajarin sama para rasul yang 313, Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Mursalin, pemimpin bagi para rasul. Disandingkan dengan seluruh makhluk, Nabi Muhammad Sayyidul Makhlukat, pemimpin bagi seluruh makhluk. Tiba-tiba di tahun ini ada seorang perempuan budayawan menyandingkan, membanding-bandingkan Nabi Muhammad dengan Insinyur Soekarno. Oh, maaf, nggak level besti. Nabi Muhammad dibandingin sama Insinyur Soekarno, nggak level. Bahkan saya punya keyakinan kalau Insinyur Soekarno masih hidup, marah dia kalau dibandingin sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Insinyur Soekarno figur cinta kepada ulama, cinta kiai, cinta habaib. Baru 3 hari nyampe Mesir, Menteri Agama nelpon, Bung, dikit lagi maulid, istana mau ngadain kagak? Adain. Siapa yang ceramah? Saya. Kagak usah rasa jar kasih, kagak, dia mau lagi ceramah kali suren. Kata Bung Karno. Langsung pulang, baru 3 hari nyampe. 3 hari dulu kan kagak kayak sekarang, berangkatnya pakai kapal air, kapal atas juga lama banget, kadang-kadang mogok di atas. Zaman dulu ya. Begitu ada di rumah, Presiden Uni Soviet telepon, Bung Karno, bisakah kita mengadakan hubungan kerjasama bilateral antara 2 negara? Uni Soviet waktu itu belum pecah, Uni Soviet dengan Indonesia. Kata Bung Karno, bisa, oke. Tapi saya punya satu syarat. Di tempat Anda ada satu makam ulama besar, ahli hadis, cariin. Oke, siap Bung. Dicariin dah tuh, Presiden Uni Soviet kerahkan semua bala tentaranya. Dari mulai tentara paling tinggi, bintang 5, sampai ansip Tingmas disuruh ngeliling. Ngeliling semuanya Linmas, yang tadi lagi jagain hajatan, terus langsung keliling kampung. Dapat ketemu, dikasih kabar, Bung Karno sudah ketemu makam yang Anda maksud. Ada di daerah Kampung Bukhoro, di sana ada satu makam ulama besar, ahli hadis, namanya Imam Bukhari. Oke, kalau begitu rapihin, bangun dia punya tempat yang cakep, jangan tanggung-tanggung. Siap Bung, nanti kalau bangunan rapi, saya baru datang ke Uni Soviet. Tuh, Insinyur Soekarno. Aja dia udah kagak ada. Saudara hadirin yang sangat saya hormati, sebagai terakhir, itu yang ngosok-ngosok, gue semua. Kalau ibu saya tanya, bu terus. Lah kurang enak bagaimana jadi jamaah? Diam kalau lagi serius, diam kalau lagi lucu dia ketawa. Diam lagi di situ. Lah saya di sini ngomong. Emang kagak mikir kayak begini? Insya Allah nih Pak RW, maaf ya, banyak pengorbanan. Padahal mecah ikan banyak banget itu. Insya Allah maaf. Sedekah itu adalah umpan, Bu. Sedekah umpan, jangan jadi orang yang kagak tahu diri, jangan jadi orang yang kagak eling, jangan jadi orang yang nggak tahu terima kasih, jangan jadi orang yang nggak bisa mikir. Tiap hari kita minta sebelum sholat warjukni, di dalam sholat warjukni, habis sholat warjukni, tapi anu sedekah kagak berani. Sedekah itu kan umpan, ibarat kata kalau sedekah kita lagi gesek ATM, keluar apa kagak ada duit, tergantung kita punya saldo apa kagak, tabungan apa kagak. Sedekah kagak mau, warjuk nih, malaikat ngomong, Ini kadang-kadang bapak-bapak lagi duduk mau Jumatan, kotak dari barisan pertama udah kelihatan. Pura-pura tidur, baru dikit-dikit ngelirik. Udah deket, pura-pura tidur. Begitu lewat, habis itu warjuk nih. Ya Allah. Tidak, makanya maaf kalau di sini kalau masjid itu mintain amalnya jalan keliling pakai kantong apa kotak? Kotak digeser. Kalau saran saya mendingan yang keliling, pakai keliling aja tuh, jangan pakai kotak. Sebab kalau umpamanya kayak begitu seringkali ngedapetin orang yang pura-pura tidur, akhirnya digeser dari kanan melewatin satu, langsung ke kanan di ujungnya tuh. Coba kalau kamu lagi pakai kantong kan enak. Ada yang pura-pura tidur, sepak, pura-pura sih. Hadirin yang sangat tidak bisa ketemu lagi nanti. Kalau yang masih penasaran hubungi nomor di bawah ini. Kalau lewat beliau nanti kena cas. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak dan ibu terutama para guru dan orang tua, mohon maaf, mohon ridho sebesar-besarnya. Al-Fakir emang begini modelnya, memang gini karakternya, dan apa yang tadi beliau sampaikan bahwa saya secara pribadi dari nasab keluarga kakak iparnya Ustaz Anggi juga
Memang benar demikian ya. Itu gara-gara Anggi adeknya bini saya aja. Kalau Anggi bukan adik bini saya nggak jadi adik ipar itu dia. Iya, sayang sama bini, cuma sama Anggi mah masih kurang lakuan saya masih sama dia mah. Kedengeran lakuan saya masih sama dia mah. Makanya kalau terawih bayar 2 juta semua lebih dari itu. Ini bukan lagi ngomongin orang, ya, bukan lagi ngomongin orang. Tuh, mama lagunya begitu bisa tuh. Udah habis sekampung dibicarain. Ini mah kita bukan lagi ngomongin orang ya. Kok lagi tuh peminah mah begitu lagi tuh, kan? Saudara hadirin yang saya hormati, sekian dan terima kasih. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah.